Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini di mana kami ada, sebagaimana kami ada adalah berkat kasih anugerah perlindungan Engkau dalam hidup kami. Kiranya senantiasa hidup kami boleh berada dalam pimpinan Engkau Tuhan, dalam kehendak Engkau dan rencana Engkau. Terima kasih atas kasih kemurahan Engkau dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang siapkah menghadapi pengadilan. Banyak orang berpikir bahwa hidup di dunia ini hanya satu kali saja, lalu mati dan tamat. Karena itu, ada orang berprinsip, selagi masih hidup, mari kita bersenang-senang dan melakukan apa saja yang kita mau. Ingatlah bahwa kematian itu bukan dari segalanya, justru menjadi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi kematian bukanlah akhir dari segalanya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Itu terdapat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Manusia lupa bahwa ada penghakiman setelah kematian. Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Itu terdapat dalam Wahyu pasal 20 ayat 12. Apapun yang diperbuat manusia selama hidup di dunia, pada saatnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak senang menghukum manusia. Karena itu, Ia mengutus hamba-hambanya untuk memberitakan Injil ke penjuru bumi. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sungguh teramat disayangkan bahwa banyak orang menolak mentah-mentah berita tentang salib. Lalu kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Hidup ini sungguh teramat singkat, tak lebih dari sebuah persinggahan sementara. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 11 ayat 1 dikatakan, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena itu, waktu yang terbatas ini, mari kita pergunakan sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri sebelum kematian menjemput. Mari kita buat keputusan mulai sekarang, sebab penyesalan di kemudian hari tiada berguna. Mari kita pergunakan waktu kita ini, supaya kita bisa bertanggungjawabkan kehidupan kita. Karena hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus Yesus. Oleh karena itu, mari perbuatlah kehidupan kita dengan perbuatan yang baik selama kita hidup menjadi anak-anak Tuhan. Dan ingat, kematian bukanlah akhir,
tetapi menjadi awal dari kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, di mana ya Tuhan kami boleh belajar akan firman kebenaran Engkau Tuhan, bahwa hidup ini hanyalah singkat. Oleh karena itu biarlah dalam kehidupan ini kita boleh perbuatkan perbuatan yang baik, yaitu kita boleh selalu memegang teguh firman kebenaran Engkau. Dan juga ya Tuhan, biarlah ya Tuhan supaya hidup kami ini ya Tuhan melalui segala jalan-jalan dan kebenaran dan Engkau Tuhan, dalam kehendak Engkau Tuhan, supaya hidup kami ini Tuhan boleh ya Tuhan menjadi berguna. Dan hidup kami ini adalah bukanlah suatu kebodohan, tetapi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.